Assalamualaikum Assalamualaikum. warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Kita Eee, di sini akan menjelaskan tentang kewajiban dan hak negara dan warga negara dalam demokrasi. Lanjut, Tim. Di sini kita ada anggota kelompok 5. Yang pertama ada Dimar Adia Wicaksono, yang kedua ada Izmi Bayhaki S, ketiga Franz Anderson, dan yang terakhir ada Timothy Raffles. Lanjut, menelusuri konsep dan urgensi harmoni kewajiban dan hak negara dan warga negara. Konsep dan urgensi kewajiban dan hak negara dan warga negara. Indonesia adalah salah satu negara demokrasi terbesar di dunia. Salah satu ciri dari negara demokrasi ini ialah kedaulatan yang berada di tangan rakyat. Sebagai warga negara, bentuk keterikatan kita terhadap negara adalah adanya hak dan kewajiban secara timbal balik atau resiprokalitas. Uh, Warga negara memiliki hak dan kewajiban terhadap negara. Sebaliknya pula, negara memiliki hak dan kewajiban terhadap warga negara. Hak dan kewajiban warga negara merupakan isi konstitusi negara perihal hubungan antara warga negara dengan negara. Selanjutnya akan dibahas oleh Dimar Aditya. Baiklah, untuk selanjutnya yaitu menanya alasan mengapa diperlukan harmoni kewajiban dan hak negara dan warga negara Indonesia. Next. Alasan diperlukannya harmoni kewajiban dan hak dikarenakan antara hak dan kewajiban harus berjalan seimbang. Artinya, kita tidak boleh terus menuntut hak tanpa memenuhi kewajiban. Sebaliknya, negara juga tidak boleh berlaku sewenang-wenang dan dengan menuntut warga negara menjalankan kewajibannya tanpa pernah memenuhi hak-hak mereka. Maka dari itu, diperlukannya hak dan kewajiban untuk suatu negara maupun warga negara yang terdapat di dalamnya. Next. Selanjutnya yaitu menggali sumber historis, sosiologis, politik tentang harmoni kewajiban dan hak negara dan warga negara Indonesia. Historis. Sejak permulaan abad ke-20, konsep hak asasi berkembang menjadi 4 macam kebebasan atau the four freedoms. Konsep ini pertama kali diperkenalkan oleh Presiden Amerika Serikat Franklin D. Roosevelt. Keempat macam kebebasan itu meliputi A. Kebebasan untuk beragama atau freedom of religion. B. Kebebasan untuk berbicara dan berpendapat yaitu freedom of speech. C. Kebebasan dari kemelaratan yaitu freedom of from one. Dan terakhir yaitu kebebasan dari ketakutan yaitu freedom of from fear. Sekalipun aspek kewajiban asasi manusia jumlahnya lebih sedikit jika dibandingkan dengan aspek hak asasi manusia sebagaimana tertuang dalam UUD NRI 1945, namun secara filosofis tetap mengindikasikan adanya pandangan bangsa Indonesia bahwa hak asasi tidak dapat berjalan tanpa dibarengi kewajiban asasi. Dalam konteks ini, Indonesia menganut paham harmoni antara kewajiban dan hak ataupun sebaliknya harmoni antara hak dan kewajiban. Selanjutnya akan disampaikan oleh Timothy. Baik, secara sosiologis, situasi pasca reformasi sekarang ini terdapat beberapa gejala sosiologis fundamental yang menjadi sumber terjadinya berbagai gejolak dalam masyarakat kita. Pertama, suatu kenyataan yang memprihatinkan bahwa setelah tumbangnya struktur kekuasaan otokrasi yang dimainkan oleh rezim Orde Baru, ternyata bukan demokrasi yang kita peroleh, melainkan oligarki di mana kekuasaan terpusat pada sekelompok kecil elit. Kedua, sumber terjadinya berbagai gejolak dalam masyarakat kita saat ini adalah akibat munculnya kebencian sosial budaya terselubung, sosiokultural animosity. Entitas negara persatuan dari bangsa multikultur seperti Indonesia hanya bisa bertahan lebih kokoh jika berdiri di atas landasan pengelolaan pemerintahan yang sanggup menjamin keseimbangan antara pemenuhan prinsip kebebasan, kesetaraan, dan persatuan yang berlaku bagi segenap warga dan elemen kebangsaan. Tuntutan bukan hanya tentang pemenuhan hak-hak individu atau individual rights dan kelompok masyarakat collective rights, melainkan juga kewajiban untuk mengembangkan solidaritas sosial atau gotong royong dalam rangka kemasyarakatan
kemaslahatan, dan kebahagiaan hidup bangsa secara keseluruhan. Politik. Sumber politik yang mendasari dinamika kewajiban dan hak negara dan warga negara Indonesia adalah proses dan hasil perubahan UUD NKRI 1945 yang terjadi pada era reformasi. Pada awal era reformasi, pertengahan 1998, muncul berbagai tuntutan reformasi di masyarakat. Hak dan kewajiban warga negara negara mengalami dinamika terbukti dari adanya perubahan-perubahan dalam rumusan pasal-pasal UUD NKRI 1945 melalui proses amandemen dan juga perubahan undang-undang yang menyertainya. Jaminan akan hak dan kewajiban warga negara dan negara dengan segala dinamikanya diupayakan dampak pada terpenuhinya keseimbangan yang harmonis antara hak dan kewajiban negara dan warga negara. 3. Membangun argumen tentang dinamika dan tantangan harmoni kewajiban dan hak negara dan warga negara. Dinamika dan tantangan kewajiban dan hak negara dikarenakan antara hak dan kewajiban harus berjalan seimbang, artinya kita tidak boleh terus menuntut hak tanpa memenuhi kewajiban. Sebaliknya, negara juga tidak boleh berlaku sewenang-wenang dengan menuntut warga negara menjalankan kewajibannya tanpa pernah memenuhi hak-hak mereka. Maka dari itulah diperlukannya hak dan kewajiban untuk suatu negara maupun warga negara yang terdapat di dalamnya. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh Franz. Baik, bagian ketiga yaitu mendeskripsikan esensi dan urgensi harmoni, kewajiban, dan hak negara dan warga negara. Esensi dan urgensi tentang hak dan kewajiban negara dan warga negara. Esensi dan urgensi harmoni kewajiban dan hak negara dan warga negara tidak hanya membuat aturan dasar ihwal kewajiban dan hak negara, melainkan juga kewajiban dan hak warga negara. Dengan demikian, terdapat harmoni kewajiban dan hak negara di satu pihak dengan kewajiban dan hak warga negara di pihak lain. Hak warga negara yang dimana kemudian terdapat pada UUD 1945, terdapat hak untuk hidup, hak untuk memperoleh pendidikan, hak untuk melanjutkan keturunan, dan masih terdapat berbagai macam lainnya. Kemudian untuk lebih mempermudah hal tersebut, pengelompokan hak warga negara kemudian dimasukkan ke dalam 5 macam kelompok besar, yaitu agama, politik, hukum, pemerintahan, sosial dan budaya, ekonomi, dan keamanan. Implementasi dalam PBL. Implementasi dalam PBL yang pertama, jangan selalu menuntut hak kepada teman kelompok, ingatlah dengan kewajiban yang harusnya dijalani. Yang kedua, jawabkan kewajiban saat mengerjakan tugas sesuai dengan kesepakatan yang telah dimusyawarahkan dalam kelompok. Yang ketiga, bebas menggunakan hak bagi diri kita untuk memilih kelompok dan harus menjalankan kewajiban seperti mengerjakan tugas dalam kelompok yang telah dibagikan. Dengan begitu, hak dan kewajiban dapat seimbang. Baik, sekian dari kelompok kami. Apabila ada kekurangan ataupun kelebihan, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.